Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan mengaji, yakni melanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan membacakan kitab ini kita semuanya diberikan Allah keberkahan di dalam waktu-waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa kana ahabba at-ta'ami ilayhi al-lahmu wa yaqulu huwa yazidu fi as-sam'i wa huwa sayyidu at-ta'ami fi ad-dunya wal akhirah walau sa'altu rabbi ay yut'imanihi kulla yawmin la fa'al. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lanjutan kitab ini dikatakan wa kana ahabbat ta'ami ilaihi lahmu, dan adalah makanan yang terlebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah lahmu, al-lahmu atau lahmun, yakni daging. Wa yaqulu, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan perihal makanan yang disukainya ini, yakni daging. Huwa yazidu fi sam'i, ia daging bisa menambah pendengaran atau menguatkan pendengaran atau menjaga pendengaran daripada penyakit tuli. Inilah salah satu manfaat daripada memakan daging. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan dalam keterangannya bahwa Nabi ini paling senang memakan daging. Jadi makanan-makanan berat yang berupa jenis-jenis daripada makanan itu, daripada hewan, Nabi SAW itu paling senang makan daging. Seraya Nabi bersabda, huwa yazidu fis sam'i, ia daging bisa menambah pada pendengaran, maknanya menjaga pendengaran daripada penyakit tuli, ataupun bisa menguatkan pendengaran sehingga lebih terang pendengaran seseorang yang senang memakan daging. Wa huwa sayyidut ta'ami fid dunya wal akhirah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan penjelasannya, dan ia yakni daging itu adalah sayyidut ta'ami fid dunya wal akhirah, penghulunya makanan di dunia dan di akhirat. Jadi penghulunya para malaikat itu ada, di antaranya lah malaikatul muqarrabin, yang 4 itu penghulunya para malaikat. Di antara yang paling tinggi adalah malaikat Jibril alaihissalam, itu sayyidul malaikah, penghulunya malaikat. Kemudian dari para rasul dan para nabi juga memiliki penghulu, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidul anbiya'i war rusul, penghulunya atau pemimpinnya para nabi dan para rasul, artinya yang paling tinggi kedudukannya. Di dalam makanan pun Nabi SAW menjelaskan ada penghulunya, ada pemimpinnya, yakni menempati kedudukan yang lebih tinggi manfaatnya dibandingkan yang lain. Dikatakan Nabi wa huwa sayyidut ta'ami fid dunya wal akhirah, dan adalah daging itu adalah penghulunya yang paling besarnya daripada makanan di dunia dan di akhirat. Jadi di akhirat pun ternyata orang-orang yang beriman akan diberikan daripada makanan daging yang lezat. Sementara orang-orang yang masuk neraka juga diberikan daging, tetapi diberikan daripada makanan daging yang busuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Walau sa'altu rabbi ay yut'imanihi kulla yawmin la fa'ala. Andainya, kata Nabi, aku meminta kepada Tuhanku untuk memberi aku makan daging itu dalam setiap hari, maka pastilah Allah akan memberinya, pastilah akan diberi oleh Allah. Akan tetapi Nabi itu menyukai kesenangan dengan kesederhanaan, meskipun beliau menyukai daging, tidaklah keadaannya Nabi memakannya setiap hari. Karena Nabi ini adalah orang yang sangat prihatin, memperhatikan dan mendahulukan orang lain, tidak bermewah-mewahan.
Meskipun beliau menjelaskan daging adalah makan yang terbaik, tapi pada kenyataannya Nabi tidak memakannya setiap hari. Nah, ini adalah bait yang pertama yang kita baca. Wa kana ya'kulu sarida bil lahmi wal qur'i, dan kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakan sarid, ya jenis daripada roti, bil lahmi wal qur'i, dengan daging dan labu. Jadi memakan roti kemudian dicampur bersamaan dengan itu daging beserta labu. Jadi sarid itu adalah sejenis roti yang dipotong-potong, ya, yang dipecah-pecahkan, dicacah-cacah, ya, sehingga bisa dicampurkan dengan jenis makan yang lain, dicampurkan dengan daging, kemudian dicampurkan dengan labu. Ini dimakan. Wa kana yuhibbul qur'a wa yaqul, dan adalah Nabi SAW juga menyukai buah labu. Jadi Nabi sangat suka pada buah labu. Wa yaqulu, dan Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang labu, innaha syajaratun akhi Yunus alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya labu itu syajaratun akhi Yunus alaihi salatu wassalam, adalah buah kesukaan daripada saudaraku, kata Nabi, yakni Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi labu ini adalah pohonnya Nabi Yunus. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqulu li, dahulu Nabi SAW pernah berkata kepadaku, kata Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, tu perkataan Nabi ini, wahai Aisyah, iza tabakhtum qidron, apabila engkau memasak dengan menggunakan periuk, ya, memasak labu itu dengan menggunakan periuk, fa'aksiru fiha minad duba, maka perbanyaklah di dalamnya, yakni memasukkan labu, fa innahu yashuddu qalbal hazin, sesungguhnya ia, yakni banyaknya buah labu di dalamnya itu, yakni buah labu itu, yashuddu qalbal hazin, akan menguatkan hati yang sedih, mengobati hati yang sedang duka. Jadi orang-orang yang hatinya sedang galau, sedang sedih, sedang gundah gulana disebabkan oleh berbagai persoalan-persoalan hidup, nah, bisalah mencoba apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan memakan buah labu, yakni labu yang ada itu kemudian dimasak dengan kuah, maka labu itu dimakan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sayyidatina Aisyah bahwasanya salah satu daripada manfaat daripada buah labu itu akan menguatkan hati orang yang sedang duka, hati orang yang sedang sedih, sehingga kesedihannya itu menjadi perkara yang bisa dia lewati dan dia bisa lebih terhibur daripada kedukaan-kedukaan atau daripada kegundahan-kegundahan hati yang disebabkan oleh berbagai persoalan. Jika kita meyakini keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi, maka insya Allah manfaat itu akan sampai bagi orang yang mengamalkannya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua keterangan mengenai jenis makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi sangat menyukai daging dan berkata daging itu adalah penghulunya makanan di dunia dan akhirat, dan manfaat daripada daging itu akan menguatkan pendengaran. Kemudian selanjutnya adalah labu. Nabi SAW senang makan labu, dan labu itu dikatakan sebagai pohonnya saudaranya Nabi, yakni Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dan memiliki manfaat menguatkan hati orang yang sedang sedih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.